Kemacetan lalu lintas di wilayah ibu kota Jakarta kerap terjadi dan situasi tersebut salah satunya disebabkan oleh perilaku pengendara kendaraan yang tidak disiplin berlalu lintas. Selain itu ditambah lagi dengan banyaknya jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan. Untuk mengurai kemacetan, polisi melakukan kanalisasi kendaraan roda 2 di Jalan Gatot Subroto. Dan untuk mengetahui pelaksanaan kanalisasi tersebut, kita langsung bergabung dengan reporter Erik Gumaryadi. Erik, dari jam berapa hingga jam berapakah jalur khusus motor dilaksanakan? Ya baik Ade, arus lalu lintas di sepanjang Jalan Gatot Subroto hingga Polda Metro Jaya dinilai sudah terlalu padat. Kepadatan mendorong bagi para pengendara melakukan sejumlah pelanggaran, terutama oleh pengendara sepeda motor. Untuk mengatasi masalah tersebut, Dirlantas Polda Metro Jaya melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas di ruas jalan tersebut dengan kanalisasi. Kanalisasi mewajibkan pengendara sepeda motor untuk menggunakan lajur sebelah kiri dan menyalakan lampu pada siang hari. Tujuan dari kanalisasi ini sendiri ialah untuk menumbuhkan kedisiplinan bagi para pengendara sepeda motor, mengurai kemacetan, dan mengurangi tingkat kecelakaan dalam berlalu lintas. Untuk pelaksanaannya sendiri saat ini sedang dilakukan uji coba sampai 2 minggu ke depan. Dan pelaksanaan kanalisasi ini dilaksanakan pada pagi hari, khususnya pada jam-jam kerja, dimulai pada pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari hasil pemantauan kami terlihat sejumlah polwan melakukan sosialisasi dengan memasang pelang atau papan yang bertuliskan sepeda motor lajur kiri nyalakan lampu. Hal ini dikhususkan agar para pengendara motor mengetahui di lajur sebelah kiri sudah dimulai penerapan kanalisasi di lajur kiri. Ade. Seperti apakah tanggapan pengendara sepeda motor terkait hal ini? Ya Ade, tadi kami sempat berbincang sedikit dengan beberapa pengendara sepeda motor, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, bagi beberapa pengendara sepeda motor, mereka sangat antusias atau menghargai dengan penerapan sistem kanalisasi ini. Bagi mereka dapat mengurai kemacetan dan mengurangi tingkat kecelakaan dalam berlalu lintas. Namun ada juga pengendara motor yang tidak setuju, karena mereka menganggap bahwa ini menjadi kemacetan, khususnya bagi lajur sebelah kiri yang digunakan oleh sepeda motor. Karena pengguna sepeda motor terbiasa dengan tidak beraturan. Ade. Ya, Erik, untuk dari pihak Polda Metro Jaya sendiri, bagaimana untuk kesiapan untuk mengenai hal tersebut? Ya Ade, dengan penerapan kanalisasi lajur kiri bagi sepeda motor ini, dari hasil pemantauan kami dapat terlihat khususnya bagi masyarakat dari arah Kota Bogor atau Bekasi yang menuju tol dalam kota ini tidak terjadi kepadatan. Sebelum-sebelumnya kita seperti mengetahui terjadi kepadatan yang cukup padat. Dan untuk mengetahui proses penerapan kanalisasi, saat ini saya sedang bersama Kombes Pol Risyafudin. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Risyafudin, bisa dijelaskan penerapan kanalisasi lajur kiri bagi sepeda motor ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita menerapkan lajur kiri untuk sepeda motor ini, kita sudah melakukan suatu survei singkat atau pendek, bahwasannya terjadi kepadatan dan kesemerawutan, kadang-kadang pelanggaran serta diakhiri dengan kecelakaan. Nah, inilah yang menjadi latar belakang kita, bagaimana kita mengurai arus lalu lintas khususnya di sepanjang Jalan Gatot Subroto ini atau pas di depan pintu keluar mau ke arah Semanggi. Ini merupakan suatu kesemerawutan yang terjadi bukan diakibatkan karena memang jumlah volume kendaraan roda 4 yang terlalu banyak. Ternyata memang yang menjadi penghambat daripada laju kendaraan inilah banyaknya roda 2 yang kurang tertib berlalu lintas. Mereka bersiksak, mereka misalkan dengan kecepatan tinggi, mereka tidak memperhatikan keselamatannya sendiri. Nah, inilah salah satu bentuk kepedulian kami, bagaimana kami ingin menyelamatkan pengemudi-pengemudi roda 2 ini dari yang memang mungkin lupa, terus mereka tidak menyadari diri, dia tidak melindungi dirinya sendiri. Inilah kewajiban kami untuk melindungi dan menyelamatkan mereka. Sehingga kemacetan arus lalu lintas baik yang dari arah tol maupun yang dari arah Cawang di arteri itu bisa lebih lancar lagi. Oke Pak, seperti saya tadi dari hasil pemantauan saya dapat terlihat juga di depan Polda Metro Jaya itu sendiri untuk kendaraan umum khususnya itu
terlihat sering mengetem Pak dan menimbulkan kemacetan Pak. Dan ini seperti apa Pak untuk mengatasinya Pak? Ya, memang untuk mengatasi ini sementara kami tetap untuk para penumpang yang biasanya turun naik di situ, kami berikan kesempatan. Namun waktunya tidak terlalu lama, tidak terlalu ngetem, bermenit-menit, cukup menurunkan dan menaikkan, habis itu kami berangkatkan lagi. Nah ini juga merupakan suatu kajian bagi kami untuk melakukan suatu upaya bagaimana untuk masalah turun naiknya penumpang di terminal atau di halte yang ada di depan Mapolda ini. Oke Pak, untuk pelaksanaan kanalisasi ini sendiri direncanakan hingga kapan Pak? Jadi ini kalau misalkan memang berhasil cukup baik, kami pada penggal jalan ini akan kami teruskan. Karena memang kesemerawutan, kemacetan, kepadatan maupun pelanggaran-pelanggaran itu sering terjadi. Namun kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami mengedepankan bagaimana mengurai kemacetan, kepadatan, dan menghimbau untuk melakukan teguran-teguran terhadap pelanggaran-pelanggaran itu sendiri. Akan ada wilayah lain nggak Pak yang diberlakukan selain sepanjang ruas Jalan Gatot Subroto ini Pak? Yang jelas kami akan memerintahkan kepada para kasat lantas wilayah untuk melakukan suatu survei singkat, minimal ada upaya untuk mengurai kemacetan serta memberikan contoh kepada masyarakat khususnya roda 2 agar tertib berlalu lintas khususnya menggunakan lajur kiri, karena memang dari sisi fisik maupun daripada CC kendaraan sendiri sebetulnya mereka harusnya di lajur sebelah kiri, namun kita mungkin harus ekstra kepada mereka untuk memberikan suatu contoh dengan melakukan upaya-upaya persuasif seperti ini Mas. Ya. Baik Pak Risyafudin, terima kasih atas waktunya. Ya, demikian pemirsa, penerapan proyek kanalisasi lajur kiri bagi sepeda motor ini diharapkan dapat menumbuhkan kedisiplinan bagi pengendara sepeda motor. Dan di lajur kiri ini seperti dapat kita lihat dibatasi oleh barrier atau pembatas jalan yang berwarna orange. Dan kedepannya diharapkan juga dapat mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta. Ade. Ya, baik, terima kasih Erik. Dan pemirsa, demikian laporan langsung dari Erik Gumaryadi yang melaporkan dari Gatot Subroto, Jakarta Selatan.